Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kepemimpinan dalam pendidikan. Pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah sebagai suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, supaya kegiatan-kegiatan yang diajarkan dapat lebih efektif dan efisien di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Yang kedua, pemimpin membantu kelompok untuk mengkoordinasi diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Yang ketiga, yaitu pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling efektif dan efisien. Yang keempat, yaitu pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Yang kelima, pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Ciri-ciri kepemimpinan. Menurut Heller, sifat utama kepemimpinan yaitu kemampuan keras mementingkan hal-hal yang lahir, kebutuhan akan prestasi. Sedangkan kepemimpinan menurut Keith Davis bahwa seorang pemimpin harus memiliki 5 sifat utama, yaitu kecerdasan, kematangan sosial, motivasi sosial, motivasi dari dalam, sikap orientasi, hubungan antar manusia, dan yang terakhir adalah keluasan pandang. Menurut dari pendapat kelompok kami, ciri-ciri dari kedua pendapat di atas hampir sama, hanya berbeda pada keluasan pandang sosial. Di sini menurut kelompok kami, keluasan pandang sosial sangat penting karena pemimpin harus memiliki pandangan yang luas, tidak monoton. Sedangkan dia harus salah satunya memiliki ambisi yang kuat, yaitu kemampuan keras. Pemimpin juga harus memiliki kematangan baik kematangan umur, kematangan usia, maupun kematangan kecerdasan. Sedangkan itu pemimpin juga harus memiliki motivasi dari dalam diri sendiri untuk menyelesaikan atau menjalani atau mengemban tugasnya tersebut. Sedangkan dari dalam diri sendiri, pemimpin juga butuh motivasi khususnya dari luar dirinya sendiri, karena pemimpin juga sebagai makhluk sosial. Selanjutnya itu kepemimpinan dalam pendidikan. Bentuk kepemimpinan dalam lembaga pendidik Islam adalah kepala sekolah. Kualitas dan kompetensi kepala sekolah dapat dinilai kinerjanya dan mengaktualisasi fungsi perannya sebagai kepala sekolah, yaitu sebagai pendidik edukasi. Karena kepala sekolah juga tidak akan melupakan tugas intinya, yaitu sebagai pendidik untuk murid-muridnya. Sebagai yang kedua, yaitu sebagai manajer, dia harus bisa mengontrol atau memonitoring sekolah tersebut. Yang ketiga, sebagai administrasi, kepala sekolah juga berhak mengawasi jalannya administrasi sekolah tersebut, sehingga dalam pelaporan apapun kepala sekolah tahu tentang sekolahnya tersebut. Yang ketiga, yaitu sebagai supervisor. Kegiatan utama pendidik di sekolah dalam rangka mewujudkan tujuannya adalah kegiatan pembelajaran, sehingga aktivitas organisasi sekolah bermuara pada pencapaian efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu tugas kepala sekolah yaitu sebagai supervisor, yaitu mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pendidik. Yang kelima, yaitu sebagai pemimpin. Kepala sekolah sebagai leader harus memiliki sifat jujur, percaya diri, tanggung jawab, berani mengambil risiko dan keputusan, berjiwa besar, emosi yang stabil dan teladan, memiliki kepribadian yang kuat, memahami semua personalnya yang memiliki kondisi yang berbeda. Begitu juga kondisi siswa
yang berbeda dengan yang lainnya. Memiliki upaya untuk peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan. Yang terakhir yang sangat penting yaitu kepala sekolah sebagai figur inovator yang akan tercemir dari cara-cara ia melakukan pekerjaan secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional, dan objektif. Keteladanan juga sangat penting dalam aspek ini. Selanjutnya kita masuk pada poin tipe-tipe kepemimpinan dalam pendidikan. Berdasarkan sifat dan konsepnya kepemimpinan, maka ada beberapa tipe pokok kepemimpinan. Yang pertama yaitu tipe otoriter. Dalam kepemimpinan yang otoriter, semua kebijakan dasar ditetapkan oleh pemimpin itu sendiri dan pelaksanaan selanjutnya ditugaskan kepada semua anggota kepemimpinan. Pemberian tugas dilakukan tanpa mengadakan adanya konsultasi sebelumnya dengan orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin otoriter berasumsi bahwa maju mundurnya organisasi hanya tergantung pada dirinya. Dia bekerja sangat sungguh-sungguh, bekerja keras, tertib, dan tidak boleh dibantah. Yang kedua itu ada tipe laissez-faire. Pada tipe ini semua kebebasan seluas-luasnya diberikan pemimpin kepada anggotanya di dalam tata prosedur dan apa yang akan dikerjakan untuk pelaksanaan tugas-tugas jabatan mereka. Mereka mengambil keputusan dengan siapa ia hendak bekerja sama. Pemimpin ingin turun tangan bila mana diminta oleh staf apabila mereka meminta pendapat-pendapat pemimpin tentang hal yang bersifat teknis. Apabila hal ini kita jumpai di sekolah, maka dalam hal ini akan menyelenggarakan rapat guru. Biasanya dilaksanakan tanpa kontak pimpinan kepala sekolah, tetapi bisa dilakukan tanpa acara. Rapat biasa dilakukan sebagai anggota atau guru dalam sekolah tersebut menghendakinya. Yang ketiga itu ada tipe demokrasi. Dalam tipe kepemimpinan ini, seorang pemimpin selalu mengikut sertakan seluruh anggota kelompok dalam mengambil keputusan. Kepala sekolah yang bersifat demikian akan selalu menghargai pendapat anggota guru-guru yang di bawahnya dalam rangka membina sekolah. Dalam tipe ini, itu dapat mencapai yang pertama, meningkatkan interaksi kelompok dan perencanaan kooperatif, menciptakan iklim yang sehat untuk perkembangan individu, memecahkan pemimpin-pemimpin yang potensial. Hasil ini dapat dicapai apabila ada partisipasi yang aktif dari semua anggota kelompok, termasuk pimpinan sekolah. Ia bersifat ramah dan selalu bersedia menolong bawahannya dengan nasihat serta petunjuk jika dibutuhkan. Yang terakhir itu ada tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga demokratis semua atau manipulasi diplomatik. Pemimpin bertipe ini hanya tampaknya saja bersifat demokratis, padahal sebenarnya bersifat otokratik. Nampak seperti demokratis tapi semu karena tetap otoriter dan demi kepentingan kelompok tertentu saja. Ide-ide atau gagasan yang ia terapkan selalu didiskusikan, tetapi akhirnya bawahan didesak untuk menerima ide pimpinan tersebut sebagai keputusan bersama. Yang selanjutnya kita masuk pada poin keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama itu ada keterampilan dalam memimpin. Pemimpin harus menguasai cara kepemimpinan, memiliki keterampilan pemimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Untuk itu harus memiliki kemampuan menyusun rencana bersama, mengajak anggotanya berpartisipasi, memberi bantuan kepada anggota kelompok, memupuk moral kelompok bersama-sama, membuat keputusan. Pemimpin tidak hanya tahu, tetapi harus dapat melaksanakan. Yang kedua, itu ada keterampilan dalam hubungan insani. Maksudnya, di sini hubungan insani itu merupakan hubungan antara manusia. Di sini ada dua jenis hubungan, yaitu yang pertama hubungan kekeluargaan dan yang kedua hubungan karena tugas resmi. Yang ketiga, selanjutnya itu ada keterampilan dalam proses kelompok. Maksud utamanya di sini adalah meningkatkan partisipasi anggota kelompok sehingga dapat mengefektifkan potensi. Pemimpin sebagai penengah, pendamai dan bukan menjadi hakim. Yang keempat, itu ada keterampilan dalam proses administrasi personil. Kegiatan ini mencakup segala usaha yang menggunakan keahlian yang dimiliki petugas secara efektif. Kegiatannya itu meliputi seleksi, pengangkatan, penempatan, penugasan, orientasi, pengawasan,
dan pengembangan serta kesejahteraan. Dan yang terakhir itu ada keterampilan dalam menilai, merupakan usaha untuk mengetahui sejauh mana tujuan sudah tercapai, teknik dan prosedur evaluasi, yaitu menentukan tujuan penilaian, menetapkan norma atau ukuran yang akan dinilai, mengumpulkan data-data, pengolahan data, dan menyimpulkan hasil penilaian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.